Yang saya hormati dan Bapak Kepala Sekolah SMK 2 Belak yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SD Kompaje, SMP Negeri 6 Belak, dan juga SMK 2 Belak yang saya hormati, serta semua rekan peserta didik SD Kompaje, SMP Negeri 6 Belak, dan juga SMK 2 Belak yang saya banggakan. Nama saya Mariana Yunita Fitri, saya biasa disapa Erli. Saya dari kelas 9A SMP Negeri 6 Belak. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya membawakan sebuah cerita rakyat yang berjudul Lokeng Gerang, gadis cantik asal Manggarai, penuh misteri. Sumber cerita Manggarai News. Dahulu kala, di sebuah dusun kecil bernama Doso, hiduplah seorang gadis cantik jelita bernama Gerang. Dinamakan Gerang karena kulitnya putih serta berambut pirang. Gerang dipercayakan sebagai hasil dari perkawinan silang resmi antara manusia dan makhluk halus dari alam lain. Dalam bahasa setempat dinamakan kakar tanah atau dalar, atau yang biasa disebut atap pensiun. Ayah Gerang bernama Abang dan ibunya bernama Hendang. Hendang ibunda Gerang berasal dari alam lain atau darat atau kakar tanah dalam bahasa setempat. Namun putri Gerang ditinggalkan ibunya semasa dia masih bayi, bukan karena meninggal secara jasmani, melainkan karena ayah Gerang, Awang, telah melanggar pantangan sebanyak 3 kali. Bagi Hendang, itu adalah jumlah yang tidak mudah lagi. Kisah ini terjadi ketika Hendang pergi timba air. Gerang yang masih bayi dijaga dan digendong ayahnya Awang. Hendang memberi pesan. 3 anak ini menangis, janganlah kau dendangkan lagu ini. Ibu setibu pakai sebaik teusa ambon. Namun ketika Hendang sedang pergi timba air yang cukup jauh dari rumahnya, Gerang pun menangis. Lalu Awang berupaya untuk menghentikan tangisan anaknya Gerang dengan mendendangkan banyak lagu. Namun Gerang tak juga berhenti menangis, dan tangisannya menjadi semakin keras dan keras. Banyak sudah lagu yang didendangkan oleh Awang, namun Hendang tak juga berhenti menangis, dan baru berhenti menangis ketika mendendangkan lagu. Ipung setibu pakai sebaik desa Ambon. Lagu terlarang tersebut memang dilarang dan menjadi pantangan bagi Hendang. Namun Awang suaminya tidak memahami sedikit pun larangan tersebut. Awang sama sekali tidak memahami dan tidak mengerti apa maksud dari larangan tersebut. Pelanggaran yang pertama dan yang kedua bagi Hendang masih dapat dimaafkan. Kendati pun diingatkan berulang kali, Awang tetap melanggarnya untuk yang ketiga kalinya. Pelanggaran yang ketiga kalinya tiada lagi kata maaf. Perpisahan pun terjadi. Hendang pergi meninggalkan 2 orang kekasihnya, Awang suaminya serta Gerang putrinya di dusun Doso. Perpisahan ini bukanlah perpisahan untuk sesaat, namun selama-lamanya. Hendang pergi meninggalkan Awang suaminya serta Gerang putri tercintanya dengan tetesan air mata mengalir. Kau telah melanggar pandangan kita, meskipun aku telah mengingatkan kau berulang kali. Sekarang tidak ada lagi kata maaf. Kita berdua terpaksa harus berpisah, kata Hendang. Aku kembali ke rumah orang tuaku, sementara Gerang sebagai buah hati kita tinggal bersamamu sebagai pacar atas diri saya. Harap kau pelihara dengan baik.
Air mata itu juga merupakan air mata yang terakhir kali baginya. Karena setelah itu ia tidak pernah kembali lagi. Awang tak berdaya dan tidak bisa menjawab. Karena seketika itu Hendang berubah wujud menjadi seekor nepa, dalam bahasa Indonesianya ular sapi, yang ketika dipegang sangat licin sehingga dengan mudah ia pergi meninggalkan dusun Doso untuk selama-lamanya. Karena setelah itu ia tidak pernah muncul lagi. Sepeninggalan ibunya Hendang, Gerang dijaga dan dirawat oleh 4 saudaranya, 1 laki-laki dan 3 perempuan, anak dari istri pertamanya, Awang. Ayahnya beristri 2, yaitu Hendang yang berasal dari alam lain dan tanah manusia biasa. Pada saat Putri Gerang menginjak masa remaja, kecantikannya semakin terlihat dan banyak memikat hati banyak pemuda. Karena kecantikannya yang tiada tara itu, banyak raja-raja yang ingin meminangnya. Di antaranya ada Mori Reo atau Raja Reo dan Raja Cina. Meskipun banyak raja-raja yang ingin meminangnya, Gerang tidak menerima. Tidak ada satupun di antara mereka yang bisa memikat hatinya. Bahkan Raja Bima dari pulau lain yang sedang berkuasa kala itu, yang tinggal di ujung timur Pulau Sumbawa, pulau yang berbeda dengan Gerang. Tentang Raja Bima, konon ceritanya, ia selalu melihat cahaya yang terpancar ke langit, dan cahaya tersebut berasal dari dosa. Sesungguhnya Putri Gerang tersebut memang memiliki suatu yang ajaib dalam dirinya. Ia memang sangat mungkin, ya, karena dia berasal dari hasil pertama. Sultan Bima pun mengirim seorang abdi kerajaan bersama dengan prajurit kerajaan ke Manggarai yang terletak di ujung Pulau Flores guna melacak cahaya tersebut. Setelah dilacak dan yakin bahwa cahaya tersebut berasal dari Doso, sesungguhnya cahaya tersebut dimiliki oleh seorang putri yang bernama Gerang yang tinggal di dusun Doso. Cahaya tersebut berasal dari Putri Gerang yang tumbuh pada punggung bagian atas berbentuk bulat dan bulatannya sebesaran bulatan otaknya. Sultan Bima pun mempersiapkan diri dan berangkat ke Manggarai, ke dusun Doso. Ketika Raja Bima sampai ke dusun Doso, meskipun masyarakat menerimanya dengan sangat baik, namun sangat disayangkan. Ketika ia mengungkapkan isi hatinya kepada Putri Gerang untuk meminangnya, Putri Gerang menolaknya tanpa syarat. Sultan Bima pun menjadi sakit hati dan dendam kepada Gerang lantaran cintanya ditolak oleh Putri Gerang tanpa syarat. Sultan Bima pun mengirimkan magis-magis ke dusun Doso. Seluruh dusun Doso diselimuti oleh awan tebal hitam-hitam. Fenomena itu saat ini masih dikenal dengan sebutan awan takitan. Jika Gerang tak juga menerima pinangku, awan ini tak akan berhenti, ancam Mori Bima atau Raja Bima. Namun bagi Hendang, awan tebal itu bukanlah apa-apanya. Ancaman demi ancaman tak digubris oleh putrinya. Sultan Bima pun tak sabar lagi untuk membunuh Putri Gerang. Dengan berbekal sebagai raja yang berkuasa
atas tanah Manggarai. Ia menyuruh orang Tonggerang untuk membunuh Putri Ger. Bagi orang Tonggerang, meskipun permintaan Sultan Bima terasa sangat berat, namun karena ini adalah permintaan Sultan Bima, ia tidak bisa menolak. Sultan Bima menyuruh mereka untuk membunuhnya dan kulitnya dijadikan genderang. Satu genderang dibawa ke Bima dan satu genderang disimpan di desa. Orang Tonggerang berusaha untuk melindungi anaknya dengan berbagai cara seperti membunuh kambing, kerbau, kemudian kulitnya dijadikan genderang, namun tidak mengeluarkan bunyi seperti yang diinginkan. Cahaya yang terpancar ke langit pun masih terlihat dari kerajaannya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.